Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 216. Arena Pembantaian. Berapa lama aku tidur? 2 hari. Bagaimana dengan Chuyu dan yang lainnya? Demi keselamatan mereka dikirim kembali ke sekolah Azure Dragon dengan pengawalan. Keluargamu juga telah dimakamkan. Mereka pasti sangat membenciku sekarang. Jika aku mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan aku, mereka tidak akan mati karena aku. Jangan salahkan dirimu lagi karena tidak ada gunanya. Ini tidak dapat disalahkan pada kamu. Itu hanya bisa disalahkan pada orang-orang yang menyerang dengan keji. Mereka tidak bisa membunuhmu, jadi mereka membunuh keluargamu. Ini adalah plot. Mereka dengan sengaja ingin kamu menyalahkan diri sendiri dan merasa bersalah. Jangan tertipu oleh mereka dan jangan dihancurkan oleh rencana mereka. Suro dengan erat meraih Chu Feng dan dia sangat takut bahwa Chu Feng tidak bisa membatalkan simpul di hatinya. Jangan khawatir. Aku, Chu Feng, tidak begitu lemah. Saat ini, aku hanya ingin tahu siapa yang melakukan ini. Dinginnya menusuk tulang muncul di mata Chu Feng. Sebenarnya, dalam pembantaiannya, ada yang selamat. Penguasa kota Golden Purple City tidak mati. Dengan metode khusus, ia memalsukan kematiannya dan bertahan hidup. Dia juga melihat orang-orang yang membantai kota ini. Suro perlahan berkata, "Siapa? Siapa itu?" Chu Feng agak gelisah. Jangan terlalu giat untuk saat ini dan jangan bangunkan Mei kecil. Keluar dan aku akan memberitahumu kalau begitu. Suro dengan cemas menatap Sumei yang sedang berbaring di dada Chu Feng sambil masih tidur dengan manis dan berjalan keluar tenda. Jadi, Chu Feng dengan hati-hati membawa Sumei ke tempat tidur, dan setelah menutupinya dengan selimut, dia berjalan keluar dari tenda. Kali ini, sebelum Chu Feng berbicara untuk bertanya, Suro memimpin dan berbicara, itu adalah desa 5 harimau. Itu adalah desa pegunungan yang dibentengi, dan ada 5 pemimpin. Mereka semua adalah ahli di bidang mendalam. Desa pegunungan yang dibentengi ini adalah sarang bandit. Mereka semua melakukan hal-hal yang tidak dapat diekspos untuk mendapatkan hadiah dalam jumlah besar dari itu. Vive Tiger Village adalah markas dengan sendirinya. Terletak di area khusus, berada di perbatasan kota burung Vermilion aku dan juga kota kura-kura hitam. Jadi, ayah aku tidak pernah merawat mereka. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan yang tidak lemah. Jika dia perlu menghapusnya, itu tidak akan sederhana dan jika itu tidak ditangani dengan baik, dia bahkan akan dibalas. Namun, kali ini, ayahku bertekad untuk menyingkirkan desa 5 harimau. Dia sudah mengumpulkan pasukan dari Vermilion Bird City-ku dan dia saat ini sedang menuju desa 5 harimau. Apakah kamu tahu di mana desa 5 harimau berada? Tanya Chu Feng. Suro mengangguk. Bawa aku ke sana. Setelah berbicara, Chu Feng memanggil Little White. Keduanya naik elang berkepala putih. Dengan kecepatan tercepat, mereka bergegas menuju desa 5 harimau. The Vive Tiger Village adalah sarang bandit. Orang-orang di dalamnya memperkosa dan menjarah, dan tidak ada kejahatan yang tidak mereka lakukan. Orang-orang di desa pegunungan yang dibentengi menyebut satu sama lain sebagai saudara. Vive Tigers adalah pemimpinnya. Tidak banyak orang di sana, hanya di dekat 1000. Yang terkuat berada di ranah mendalam, dan yang terlemah berada di ranah asal. Kekuatan mereka cukup kuat dan meremehkan tidak diizinkan. Beberapa hari yang lalu, desa 5 harimau menerima bisnis besar, dan saat ini, mereka merayakan setelah sukses besar. Beberapa minum bir dan makan daging, sementara yang lain melecehkan perempuan yang mereka rampas. Tidak peduli betapa lebih menyedihkannya perempuan itu berteriak, tidak ada satu orang pun yang menunjukkan simpati. Bahkan ketika mereka disiksa sampai mati, tidak ada yang akan merasa kasihan. Karena orang-orang itu adalah sekelompok bajingan. Mereka melakukan segala macam hal yang tidak berperasaan dan mereka tidak memiliki sedikit pun kemanusiaan di dalamnya.
Tiba-tiba, elang berkepala putih turun dari langit dan itu menyebabkan tawa yang bising menjadi tenang. Tatapan semua orang tertarik oleh dua orang pada elang berkepala putih. Terutama ketika mereka melihat perempuan yang mengenakan pakaian putih, kelompok binatang buas bahkan mulai ngiler. Mereka telah bermain-main dengan wanita yang tak terhitung banyaknya, tetapi mereka belum pernah melihat gadis yang begitu cantik. Ketika mereka melihat, mereka tidak bisa berhenti. Sifat mereka seperti binatang buas diaduk. Beberapa orang yang tidak menumbuhkan mata bahkan sangat ingin dan mereka ingin bergegas untuk menanggalkan rok panjang dari keindahan berpakaian putih. Aku ingin tahu untuk apa kalian datang ke sini? Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas dan keras terdengar dan 5 sosok keluar dari kerumunan. Setiap orang tinggi dan besar. Naga dan Phoenix digambar di tubuh mereka. Ada cincin perak yang tergantung di telinga dan hidung mereka, dan bahkan ada beberapa wanita memikat dengan pakaian tidak lengkap di tubuh mereka di sebelah mereka. Mereka menyentuh dan menggigit otot telanjang Vive Tigers dan melakukan tindakan rendah. Mereka bahkan tidak peduli dengan pandangan orang lain dan mereka bertindak sangat liar. Pada saat yang sama ketika kelima orang itu muncul, semua orang di Desa Lima Harimau menjadi tenang karena kelima orang itu adalah para pemimpin Desa Lima Harimau, 5 harimau. Siapa yang membiarkanmu melakukan kasus di Kota Emas Ungu? Tatapan dingin dari tatapan Chu Feng merembet kemana-mana dan dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan haus darahnya. Bunuh mereka! Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, pemimpin Vive Tigers tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak membuang kata-kata dan dia langsung memerintahkan mereka untuk membunuh Chu Feng dan Suro. Pada saat yang sama bahwa pemimpin Vive Tigers berbicara, Chu Feng sudah mulai menyerang. Dia mengangkat tangannya dan membuka telapak tangannya. Seketika, beberapa orang terguncang dan menjadi genangan darah ketika mereka disemprotkan ke orang-orang yang ada di belakang mereka. Setelah itu, Chu Feng beringsut lagi dan beberapa orang lagi menjadi genangan darah saat mereka mati dengan menyedihkan oleh Chu Feng. Pada saat yang sama, Suro juga menyerang. Demikian pula, serangannya sangat sengit dan setiap serangan menghisap darah. Setiap kali dia menyerang, beberapa orang akan mati dan tidak ada belas kasihan. Sialan, keduanya berada di ranah mendalam. Melihat hal-hal tidak berjalan dengan baik, Vive Tigers tidak melipat tangan mereka dan menonton di samping, dan mereka mulai menyerang Chu Feng dan Suro. Mereka berlima memiliki budidaya tingkat 1 dari ranah mendalam dan keterampilan bela diri yang mereka miliki sangat kejam. Namun, di depan Chu Feng yang meminjam kekuatan Egi, mereka hanya seperti 5 potong sampah. Chu Feng bahkan tidak menggunakan keterampilan bela diri. Dengan pukulan santai, kekuatan mendalamnya meluap dan itu sangat tirani. Dengan mudah membubarkan serangan gabungan dari 5 orang, dan pada saat yang sama, mereka berlima juga terbang kembali. Ketika mereka membanting kembali ke tanah, tulang-tulang di sekujur tubuh mereka retak dan tulang yang tak terhitung jumlahnya patah. Bahkan setengah dari organ internal mereka rusak. Mereka semua memuntahkan darah dan mereka terluka parah, tanpa kekuatan lagi untuk mundur. Cepat, cepat lari! Setelah melihat 5 pemimpin mereka dihancurkan dari satu pukulan oleh seseorang, anggota Vive Tiger Village yang penuh kepercayaan diri sebelumnya langsung sangat ketakutan sehingga jiwa mereka terbang. Bagaimana mereka berani terus menyerang Chu Feng dan Suro? Mereka berbalik dan berlari keluar desa gunung. Hari ini, kalian semua akan mati. Namun, dengan gelombang lengan besar Chu Feng, formasi roh besar turun dari langit dan menyelimuti seluruh desa gunung. Tidak peduli bagaimana anggota menyerang formasi roh, mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Formasi roh diletakkan ketika Chu Feng memasuki desa gunung. Itu adalah formasi roh yang kuat dan tujuannya adalah untuk mencegah mereka melarikan diri karena hari ini, Chu Feng sama sekali tidak meninggalkan satu orang pun yang masih hidup. Sejak saat itu, Desa Lima Harimau yang diselimuti oleh formasi roh seolah-olah itu adalah arena pembantaian. Orang-orang yang biasanya tidak melakukan apapun kecuali kejahatan jatuh satu demi satu, dan setiap kematian lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Ketika darah menyatu menjadi sungai dan mayat ditumpuk ke gunung, setelah pembantaian di Desa Lima Harimau, hanya 5 orang yang tersisa,
kelima orang itu adalah 5 pemimpin desa 5 harimau. Aku akan bertanya lagi. Siapa yang mendorong kalian semua untuk melakukannya? Chu Feng menyapu pandangan dinginnya pada 5 orang yang terbaring di tanah dengan wajah putih pucat. Apa yang kamu bicarakan? Kami bahkan tidak mengerti. Salah satu dari mereka melolong dengan sangat polos. Kamu tidak mengerti? Tentu, tidak mengerti. Chu Feng menjulurkan tangannya dan menekannya ke kepalanya. Setelah itu, kilat yang melingkari tangannya mengalir dari kepala ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, orang itu dengan sedih melolong. Chapter 217 Who the Mastermind. Ter Thunder Style yang tanpa ampun menciptakan ular petir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka merobek kulitnya sedikit demi sedikit, dan membakar dagingnya sedikit demi sedikit. Mereka menghancurkan tulang-tulangnya, menghancurkan organ-organnya, dan secara gila-gilaan menghancurkan setiap bagian tubuhnya. Perasaan sakit itu tak terlukiskan. Hanya mereka yang secara pribadi mengalaminya yang bisa mengerti. Ratapan celaka yang seperti babi yang disembelih terus terdengar. Burung-burung terbang dan binatang buas melarikan diri ke segala arah. Itu disengaja oleh Chu Feng. Saat dia tetap terjaga, dia akan merasakan siksaan dari tubuhnya dan Chu Feng ingin dia merasakan semua jenis rasa sakit sebelum memutuskan hidupnya. Saat dia dihancurkan oleh petir, orang kuat di tingkat 1 dari ranah mendalam akhirnya menjadi seperti arang setelah semua pembakaran. Tidak ada 1 inci pun tempat yang tidak rusak di tubuhnya. Periode waktu itu jelas merupakan sesuatu yang tidak pernah ingin ia alami karena itu adalah peristiwa tersulit yang harus ditanggung sepanjang hidupnya. Tapi untungnya, saat ini dia sudah bernafas lagi. Setelah membunuh orang itu, tidak hanya api amarah di hati Chu Feng tidak berkurang, bahkan meningkat karena meskipun dia tahu bahwa orang-orang itu adalah penyebab di balik pembantaian keluarga Chu-nya, mereka bukan dalang. Jadi, dia mengulurkan telapak tangannya yang penuh kilat ke arah orang lain. Itu adalah Gong Luyun. Gong Luyun dari kota kura-kura hitam. Dia menyewa kita untuk membantai kota emas ungu. Kali ini, sebelum membiarkan Chu Feng melakukan perbuatan itu, orang itu mengaku. Pahlawan ini, tolong lepaskan kami. Ini adalah hadiah yang diberikan Gong Luyun kepada kami dan kami akan memberikan semua itu kepada kamu. Pemimpin Vive Tigers melepas cosmos saknya sendiri dan melirik ketiga orang lain yang masih bertahan. Pahlawan, tolong lepaskan nyawa kita bertiga. Ini semua yang kami kumpulkan dan tolong terima mereka. Melihat itu, ketiga orang lainnya juga dengan paksa duduk kembali, dan dengan sikap picik, mereka memberikan karung kosmos kepada Chu Feng. Kamu membunuh keluargaku, namun kamu ingin aku menyelamatkan hidupmu. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Kata-kata itu ditulis oleh kamu kan? Apakah kamu tidak mengerti prinsip-prinsip di balik itu? Chu Feng dengan dingin tersenyum dan senyumnya sangat menakutkan. Kamu itu Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, ekspresi 4 harimau yang tersisa berubah sangat. Warna wajah mereka langsung berubah menjadi putih pucat dan mereka berbaring tanpa daya. Mereka tahu bahwa bencana benar-benar datang. Chu Feng tidak menjawab. Dia mengepalkan salah satu tangannya dan pedang panjang berwarna emas terkondensasi. Dengan seberkas cahaya keemasan, 8 tangan jatuh ke tanah. Ketika mereka melihat bahwa lengan mereka sendiri dipotong oleh seseorang, Four Tigers berseru dengan menyakitkan. Namun, itu bukan akhir. Itu hanya permulaan. Woos woos woos. Chu Feng memegang longsword berwarna emas dan dengan liar menikam 4 harimau. Dia mengiris kulit mereka, memotong tendon dan pembuluh darah mereka, dan Chu Feng tanpa henti menusuk saraf paling sensitif mereka namun membuat mereka tetap terjaga. Dia membiarkan rasa sakit yang sulit untuk tak tertahankan menelan tubuh mereka satu gelombang demi gelombang dan membiarkan mereka dipenuhi oleh siksaan paling kejam di dunia. Bajingan! Bunuh kami jika kamu berani! Dalam sekejap, 4 harimau yang terkenal memiliki darah dan daging mereka dikacaukan bersama oleh Chu Feng. Itu membuat mereka ingin mati daripada hidup dari rasa sakit, dan mereka ingin Chu Feng membunuh mereka. Ingin mati? Bagaimana bisa begitu mudah?
Aku ingin kamu semua ingin hidup tetapi tidak bisa, dan ingin mati tetapi tidak bisa. Bagaimana mungkin Chu Feng, yang terbakar dengan amarah, begitu mudah membiarkan mereka pergi? Tidak hanya dia tidak berhenti, dia bahkan menjadi lebih ganas. Chu Feng, itu sudah cukup. Lihat waktunya. Pasukan Vermilion Bird City aku akan tiba dengan cepat sehingga kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ketika dia melihat Four Tigers yang benar-benar menjadi manusia berdarah, bahkan hati Suro tidak tahan. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan mati dengan mayat lengkap. Chu Feng Koldi mendengus dan pedang emas di tangannya menebas secara acak. Saat tatapan keemasan melesat ke segala arah, mayat-mayat 4 harimau mulai terbang kemana-mana. Bahkan energi sumber mereka diserap oleh Chu Feng untuk Egi. Mereka benar-benar mati dengan mayat yang tidak lengkap. Gong Luyun. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan begitu kejam. Kamu berani diam-diam membunuh keluarga aku? Awalnya, aku bahkan berpikir untuk membiarkan kamu hidup sedikit lebih lama. Tetapi sekarang, tampaknya kamu tidak hanya perlu mati, keluarga Gong kamu juga harus mati. Setelah benar-benar menyelesaikan Four Tigers, Chu Feng melihat sekeliling untuk mengkonfirmasi bahwa dia tidak meninggalkan orang hidup. Kemudian, dia membubarkan formasi rohnya dan mengendarai Little White tanpa peduli dengan sekelilingnya. Setelah mengetahui siapa dalang yang mengarahkan serangan pada keluarganya, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menunggu sesaat lagi. Dia ingin segera membunuh Gong Luyun itu sebagai persembahan bagi anggota keluarga Chu-nya serta jiwa dari beberapa ratus ribu orang dari Kota Emas Ungu. Jadi, apa yang perlu dilakukan Chu Feng adalah untuk mencari keberadaan Gong Luyun. Pada hari kedua ketika Chu Feng dan Suro pergi, pasukan dari Kota Burung Vermilion akhirnya tiba di luar Desa Lima Harimau. Karena mereka tahu bahwa orang-orang di sana adalah penjahat yang melarikan diri untuk kehidupan mereka, mereka melakukan pengaturan yang ketat dan membentuk lingkaran yang tidak bisa ditembus yang mengelilingi desa ketika mereka semakin dekat ke desa Vive Tiger. Namun, ketika mereka mendekati desa Lima Harimau, pasukan Kota Burung Vermilion semakin merasa tidak nyaman. Mengapa Vive Tiger Village yang seharusnya berisik begitu sunyi? Itu tidak normal untuk itu begitu tenang. Pada awalnya, mereka bahkan curiga bahwa itu mungkin jebakan. Namun, kemudian, mereka menemukan bahwa itu bukan jebakan karena mereka mencium sesuatu. Bau darah. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Bau darah selalu membuat orang takut karena itu adalah sinyal yang mewakili bahaya. Jadi, pada saat itu, orang-orang kuat dari Kota Burung Vermilion juga sedikit takut dan semua orang mengarahkan pandangan mereka kepada penguasa kota, Su Hen. Pada saat itu, pikiran mendalam Su Hen tidak stabil. Bau darah yang begitu kuat berarti banyak orang mati. Setidaknya, itu berarti bahwa pertempuran besar terjadi di dalam desa Lima Harimau sehingga bahkan dia tidak tahu bahaya apa yang ada di dalamnya. Tapi setelah berpikir sebentar, dia masih memerintahkan, bunuh. Bunuh. Setelah Su Hen berbicara, semua orang berteriak keras dan kata, bunuh, bergema di hutan pegunungan. Bahkan tanah bergemuruh. Pasukan Kota Burung Vermilion, di bawah pimpinan Su Hen dan berbagai orang kuat lainnya, bergegas ke desa Lima Harimau dengan ledakan keberanian. Namun, setelah bergegas ke desa Lima Harimau, mereka semua tercengang dan mereka benar-benar terpana dengan pemandangan di depan mereka. Chapter 218. Orang berbahaya. Adegan di depan mata mereka hanya bisa diringkas dengan satu kata. Kejam. Bahkan lebih kejam daripada Kota Emas Ungu karena kematian setiap orang di sana mengerikan. Itu membuat orang tidak bisa menatap lurus ke sana. Jika dikatakan bahwa mayat memenuhi tanah di Kota Emas Ungu, maka pada saat itu, di Desa Lima Harimau, itu adalah neraka. Tidak ada satupun mayat yang lengkap. Hanya kerangka yang tidak lengkap yang tersisa selain genangan darah. Bahkan orang-orang dari Kota Burung Vermilion yang mengalami medan perang merasa sulit untuk menanggung adegan itu. Bahkan wajah Su Hen berubah dengan cepat. Adapun para penjaga Kota Burung Vermilion, beberapa gemetar, beberapa muntah ketika berlutut di tanah, dan beberapa bahkan langsung kehilangan kesadaran karena ketakutan. Bahkan setelah kehilangan kesadaran, busa putih keluar dari mulut mereka dan tubuh mereka berkedut keras.
Dapat dilihat bahwa mereka sangat ketakutan. Apakah mereka dibungkam? Orang macam apa yang bisa begitu kejam? Sepertinya Chu Feng telah bertemu dengan masalah besar sehingga tampaknya Ro kecil dan Mei kecil harus dijaga jarak darinya. Su Han mengerutkan kening dengan erat. Dia tidak tahu bahwa itu dilakukan oleh Chu Feng dan dia bahkan berpikir bahwa itu semua dilakukan oleh dalang yang mengerahkan desa 5 harimau untuk membungkam mereka. Saat dia melihat adegan celaka itu, dia bisa membayangkan seperti apa orang berbahaya yang menjadi dalang, namun Chu Feng membuat marah orang seperti itu. Secara alami, dia tidak ingin terpengaruh juga. Di dalam Black Tortoise City, keamanan ketat dan semua penjaga di kota dikirim. Banyak ahli di Black Tortoise City yang menutup diri di balik pintu untuk budidaya juga keluar. Alasan mengapa semua itu terjadi adalah karena di dalam wilayah Black Tortoise City, seseorang yang sangat berbahaya muncul. Tidak ada yang tahu apa penampilan orang itu sebenarnya karena mereka yang melihat penampilan orang itu terbunuh, dan orang-orang yang terbunuh adalah semua orang dari keluarga Gong. Status apa yang dimiliki orang-orang dari keluarga Gong? Mereka adalah penguasa Black Tortoise City. Orang-orang yang terbunuh bahkan adalah karakter berpangkat tinggi yang memiliki cukup banyak status dalam keluarga Gong. Jelas, seseorang memprovokasi keluarga Gong dan menjadi musuh besar. Para ahli dari keluarga Gong terus-menerus terbunuh dan martabat keluarga Gong ditantang di wilayah mereka sendiri. Secara alami, keluarga Gong tidak mungkin mentolerir itu jadi kali ini, keluarga Gong benar-benar mengirim sekelompok besar orang dan mereka bersumpah untuk menangkap pelakunya. Ah! Sialan! Siapa kamu berani berulang kali menyerang keluarga Gong aku? Di dalam kuburan tak bertanda di luar Black Tortoise City, seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian mewah diletakkan di tanah. Darah memenuhi mulutnya dan rasa takut memenuhi wajahnya. Di sekelilingnya terdapat hampir 100 penjaga kota kura-kura hitam. Namun, orang-orang itu tidak bernafas lagi. Dia adalah anggota keluarga Gong dan dia memiliki kultivasi tingkat 3 dari ranah mendalam. Dia dikirim oleh keluarga Gong untuk mencari pelakunya yang secara tersembunyi membunuh anggota keluarga Gong lainnya. Pada hari itu, akhirnya, dia bertemu dengan pelakunya. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan sekuat itu. Begitu kuat sehingga bahkan dia, yang berada di level 3 dari ranah mendalam, benar-benar tidak berdaya di depannya. Katakan padaku di mana Gong Luyin berada. Chu Feng mengenakan jubah rami, dan pada masa itu, dia masih tinggal di dekat kota kura-kura hitam dan membantai satu ahli keluarga Gong setelah yang lainnya. Tujuannya bukanlah balas dendam. Tujuannya adalah untuk menemukan keberadaan Gong Luyin. Cepat atau lambat, dia akan memusnahkan keluarga Gong. Namun, dia tidak sabar. Pada saat itu, orang yang paling ingin ia bunuh adalah Gong Luyin, orang yang secara tersembunyi membunuh orang-orang dari keluarga Chu-nya. Jika dia tidak membunuh Gong Luyin, akan sangat sulit baginya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Jadi kamu datang untuk Gong Luyin. Bunuh aku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu kemana Luyin pergi. Orang dari keluarga Gong itu cukup keras. Chu Feng sudah siap untuk reaksi itu karena itu bukan pertama kalinya dia bertemu dengan jawaban seperti itu. Dapat dilihat bahwa semua orang yang membunuh Chu Feng sebelum menolak untuk menjawab pertanyaan itu. Harus dikatakan bahwa keluarga Gong cukup berani dan pantang menyerah dan itu adalah sesuatu yang sangat langka. Namun, ketika orang-orang seperti mereka menjadi musuh, itu adalah hal yang sangat meresahkan, dan setelah beberapa hari pengamatan, Chu Feng menemukan masalah. Tidak heran keluarga Gong cukup dihargai oleh rumah Pangeran Qilin. Fondasi keluarga Gong benar-benar kuat di kota-kota kelas 1. Dapat dikatakan bahwa Black Tortoise City sedikit melampaui kota burung Vermilion. Begitu kuat sehingga Chu Feng saat ini hanya bisa berlama-lama di pinggiran kota dan sangat sulit baginya untuk memasuki kota itu sendiri. Chu Feng merasa bahwa di dalam kota, ada karakter yang bahkan dia tidak bisa menekan. Jika kamu ingin mati, aku bisa mengabulkan keinginanmu itu. Tapi sebelum kamu mati, aku akan membiarkanmu menderita siksaan. Kamu sudah melihat mayat keluarga Gong kan? Aku akan membuatmu beberapa kali lebih sengsara dari mereka.
Sebuah kilatan datang dari lengan Chu Feng dan belati tajam muncul. Teguk. Setelah melihat belati yang melotot, orang keluarga Gong yang kuat tidak bisa menahan menelan air liur. Dia ingat anggota keluarga Gong yang dibunuh oleh Chu Feng sebelumnya. Memang, mereka sangat menderita. Hanya dengan melihat mayat mereka, seseorang akan gemetar meskipun tidak dingin. Bisa dibayangkan bagaimana mereka disiksa sebelum mereka mati. Jika aku memberitahumu, bisakah kamu menyelamatkan hidupku? Tatapan anggota keluarga Gong berkilauan dan ketika dia gemetar, dia mengucapkan kata-kata itu. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Sebagai tanggapan, Chu Feng tanpa ragu berjanji. Benar-benar? Anggota keluarga Gong agak curiga. Aku selalu mengatakan yang sebenarnya. Meskipun wajah Chu Feng disembunyikan, orang masih bisa melihat ketulusan dalam tatapannya. Luyun diundang ke Lembah 100 Ben untuk berpartisipasi dalam perburuan pahlawan yang terjadi setiap tahun sekali di Provinsi Azur. Para murid puncak dari banyak sekolah di Provinsi Azur pergi untuk berpartisipasi dalam perburuan ini. Anggota keluarga Gong berkata dengan suara rendah. Chu Feng pernah mendengar tentang perburuan pahlawan sebelumnya. Itu adalah hal besar yang terjadi setahun sekali di Provinsi Azur dan hanya murid terbaik dari berbagai sekolah yang dapat berpartisipasi di dalamnya. Jadi, Gong Luyun yang bisa diundang membuat Chu Feng sedikit terkejut. Karena mereka yang bisa diundang ke perburuan pahlawan sebagian besar adalah murid terbaik dari sekolah kelas 1. Hampir tidak ada murid dari sekolah kelas 2 yang menerima undangan. Berapa hari tersisa untuk perburuan pahlawan? Chu Feng cepat bertanya. Ada 3 hari lagi sampai dimulai. Lembah 100 tikungan sangat jauh dari sini, dan setelah perburuan dimulai, sekolah-sekolah dari berbagai tempat akan bekerja sama untuk menutup pintu masuk. Kamu tidak akan sampai di sana tepat waktu. Anggota keluarga Gong mengingatkan. Tidak perlu khawatir tentang itu. Chu Feng mencibir dan belati di tangannya melintas. Wajah anggota keluarga Gong langsung berubah sangat dan dia dengan cepat menutupi daerah lehernya, tetapi dia tidak bisa menghentikan darah yang mengalir keluar dari lehernya. Dia berkata dengan wajah geram, kamu kembali pada kata-katamu. Jika kamu harus menyalahkan sesuatu, kamu hanya bisa menyalahkan kebodohan kamu. Tatapan Chu Feng menjadi lebih menakutkan dan daya tarik yang tak terbatas memaksa keluar dari tubuhnya dan bergegas ke tubuh anggota keluarga Gong itu. Pada saat itu, anggota keluarga Gong membuka mulutnya dan mulai menjerit kesakitan karena dia bisa merasakan bahwa hal terpenting dalam tubuhnya diserap oleh kekuatan yang menakutkan. Sumber energi. Energi sumbernya diserap oleh Egi yang ada di tubuh Chu Feng. Penyerapan energi sumber orang mati tidak dapat dirasakan karena mereka sudah mati. Namun, ketika energi sumber seseorang diserap ketika mereka masih hidup, itu sangat menyakitkan. Bahkan lebih menyakitkan daripada darah mereka semua disedot kering dari tubuh mereka. Setelah membunuh anggota keluarga Gong, Chu Feng mengumpulkan semua karung kosmos dari semua orang yang ada di sana. Namun, setelah beberapa pemeriksaan, dia sangat tidak senang melengkungkan bibirnya dan berkata, banyak bajingan malang. Chapter 219. Arya mengumpulkan orang kuat. Elang berkepala putih terbang di awan. Dengan kecepatannya, tidak sulit bagi mereka untuk tiba di lembah 100 Ben dalam waktu 3 hari. Chu Feng duduk di atas elang berkepala putih, tapi dia tidak tinggal diam. Dia sedang melakukan beberapa persiapan. Persiapan memasuki lembah 100 tikungan. Perburuan pahlawan di lembah 100 Ben sangat terkenal di Provinsi Azur. Lembah 100 Ben adalah tempat yang sangat istimewa, karena merupakan tanah suci obat-obatan. Tidak hanya sejumlah besar obat-obatan spiritual dan asal di dalamnya, bahkan ada banyak obat dalam. Namun, lembah 100 Ben biasanya ditutup. Itu hanya akan dibuka setahun sekali untuk murid berprestasi dari berbagai sekolah Provinsi Azur. Mereka akan memasuki perburuan, dan berapa banyak sumber daya yang bisa mereka peroleh, semuanya tergantung pada kemampuan mereka. Singkatnya, lembah 100 Ben bukan milik kekuatan apapun, tetapi milik seluruh Provinsi Azur. Jadi, selama para murid dari berbagai sekolah memiliki kekuatan, mereka bisa masuk. Tapi ada satu hal.
Jika seseorang ingin memasuki lembah 100 band untuk berpartisipasi dalam perburuan pahlawan yang terjadi setahun sekali, itu adalah suatu keharusan untuk memiliki kekuatan yang cukup, dan mereka perlu mendaftar dengan nama asli mereka. Chu Feng tidak bisa berpartisipasi dalam perburuan pahlawan dengan identitas Tuan Grey Jubah. Jadi, dia harus masuk dengan identitas Chu Feng. Identitas itu hanya memiliki tingkat 2 dari ranah asal sebagai kultivasinya. Jadi meskipun dia menggunakan semua kekuatan pertarungannya, masih akan cukup sulit baginya untuk lulus ujian perburuan pahlawan. Jadi, Chu Feng harus meningkatkan kultivasinya. Dalam beberapa hari terakhir, dia mengambil beberapa barang dari orang lain. Bagi orang normal, mungkin itu adalah harta karun, tetapi untuk Chu Feng, mereka tidak banyak karena satu-satunya hal yang membantu kultivasinya hanya 20 obat mendalam berkualitas tinggi yang diberikan oleh kepala sekolah Void kepadanya. Hanya mereka yang memiliki efek terhadapnya. Obat mendalam tunggal disempurnakan dan kekuatan mendalam yang kuat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk Dantian Chu Feng. Dengan sekali teguk, itu menelan ledakan kekuatan mendalam. Orang-orang ini pasti lahir pada tahun serigala. Kamu menelan energi spiritual dengan satu tegukan, kamu menelan kekuatan asal dengan satu tegukan, dan kamu masih menelan kekuatan mendalam dengan satu tegukan. Sial, apa yang bisa memberi kalian makan kenyang? Chu Feng merasa sangat tidak berdaya. Meskipun hanya ada 8 Divine Lightning di dantiannya, nafsu makan mereka semakin besar. Itu membuatnya semakin merasa tertekan. Hanya setelah Chu Feng memurnikan obat mendalam berkualitas tinggi kelima dia merasakan perubahan terjadi pada kekuatan asal dalam tubuhnya. Setelah kultivasinya meningkat satu tingkat, Chu Feng bahkan merasa lebih tak berdaya. Seberapa berhargakah obat mendalam? Mereka sangat bermanfaat bagi orang-orang kuat di dunia mendalam. Tetapi dia, seseorang yang hanya berada di level 2 dari ranah origin, perlu memperbaiki 5 dari harta karun tersebut agar memiliki terobosan ke level 3 dari ranah origin. Itu membuatnya cukup terdiam. Tapi untungnya, apa yang terjadi setelah itu cukup baik. Setelah menyempurnakan 15 obat mendalam lainnya, Chu Feng merasa bahwa dia akan memiliki terobosan lagi. Jadi, dia menelan semua yang ada padanya yang akan membantu kultivasinya ke dalam perutnya sekaligus. Akhirnya, setelah hampir menghabiskan stoknya, dia berhasil membuat terobosan lain dan dia memasuki level 4 dari ranah origin. Level 4 dari ranah asal. Seharusnya cukup untuk berpartisipasi dalam perburuan pahlawan itu kan? Setelah beberapa perhitungan, dengan penanamannya saat ini dan metode yang dia pegang, itu tidak masalah baginya untuk melawan mereka yang berada di tingkat 8 dari wilayah asal. Jika dia juga menggunakan kekuatan petir berwarna emas dan meningkatkan budidayanya ke tingkat kelima dari wilayah asal, mereka yang berada di tingkat ke-9 dari wilayah asal bahkan tidak perlu disebutkan. Jika Chu Feng menggunakan semua kekuatannya dan menggunakan semua kemampuannya, itu masih mungkin baginya untuk bertarung dengan orang yang kuat di tingkat 1 ranah mendalam. Dari apa yang dia tahu, jika seseorang tidak menerima undangan, mereka diharuskan lulus serangkaian ujian agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perburuan pahlawan. Namun, mereka masih membutuhkan setidaknya kekuatan dari penanaman tingkat 1 dari ranah mendalam untuk melewati itu. Jadi, Chu Feng juga merasakan tekanan. Lagi pula, dia tidak ingin mengekspos metodenya yang lain terlalu dini. Setelah bergegas selama 2 hari, akhirnya, Chu Feng tiba di dekat lembah 100 tikungan. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu dengan mengendarai elang berkepala putih berkualitas tinggi, ia secara tersembunyi mendarat di daerah tertentu dan berjalan menuju lembah 100 tikungan. Lembah 100 band sebenarnya adalah daerah primitif yang sangat besar. Ada lembah, pegunungan, hutan, sungai, rawa, dan itu sangat luas, tetapi juga sangat indah. Namun, pemandangan indah di lembah 100 Bens hanya dapat dilihat selama beberapa hari setiap tahun. Tentu saja, perawatan itu hanya menyenangkan bagi mereka yang benar-benar bisa memasuki lembah 100 tikungan. Cepat lihat di sana. Bahkan seorang anak kecil ada di sini untuk keaktifan. Itu benar. Perhatikan baik-baik pakaiannya yang ia kenakan.
Aku tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak akan menjadi murid dari sekolah kelas 2 kan? Terserah, siapa yang peduli padanya? Dia tidak takut kehilangan muka, jadi mengapa kita perlu keberatan? Tidak perlu menyembunyikan identitasnya dengan muncul di tempat itu, jadi Chu Feng mengenakan pakaian untuk murid inti sekolah Azure Dragon. Sesuatu yang tidak berdaya baginya dan tidak bisa dihindari adalah ejekan dari orang-orang. Chu Feng sudah terbiasa dengan tipe tiruan itu. Dalam setiap kesempatan besar ketika dia bertemu dengan beberapa murid dari beberapa sekolah kelas 1, dia akan selalu menerima ejekan mereka. Selain itu adalah perburuan pahlawan di mana banyak murid yang sangat baik dari berbagai sekolah berkumpul. Chu Feng mengikuti kedua murid dari sekolah kelas 1 yang mengejeknya sebelumnya dan memasuki lokasi ujian yang sama. Ketika mereka masuk, kedua orang selalu menggunakan tatapan jijik untuk menatap Chu Feng dari awal sampai akhir. Namun, ketika mereka bertiga meninggalkan lokasi pemeriksaan, tatapan keduanya berubah total. Mereka bukan lagi tatapan jijik, tetapi tatapan kaget. Kejutan yang sangat rumit dan sulit diungkapkan. Adapun mengapa perubahan seperti itu terjadi? Itu karena mereka berdua, yang adalah murid dari sekolah kelas 1 dan juga memiliki kultivasi tingkat 8 dari ranah asal, keduanya gagal dalam ujian. Adapun Chu Feng, seorang murid dari sekolah kelas 2 yang hanya memiliki kultivasi tingkat 4 dari wilayah asal, berlalu, dan ia lulus dengan sangat mudah. Setelah itu, Chu Feng tiba pada kesimpulan, dan itu adalah ujian itu tidak sesulit yang dikatakan. Tentu saja, dia mengabaikan fakta bahwa dia adalah monster. Setelah lulus ujian, Chu Feng memperoleh kualifikasi untuk memasuki lembah 100 tikungan. Setelah memasukinya, ia pertama kali melihat kota besar, tinggi, dan megah. Kota ini dibangun di pegunungan dan sungai dan memang sangat indah. Chu Feng menyebarkan kekuatan rohnya, dan pada akhirnya, ia mendapat hasil yang mengejutkan. Ada sejumlah besar orang kuat yang berkumpul di dalam kota. Orang-orang di alam mendalam tidak terhitung, dan ada juga banyak orang di puncak alam mendalam. Memang, banyak karakter besar dari Provinsi Azur berkumpul di sana serta banyak jenius puncak dari berbagai sekolah. Tidak ada satu orang pun yang sederhana, jadi di tempat itu, ia perlu berhati-hati dan berhati-hati. Dia tidak diizinkan memiliki setengah poin kecerobohan. Chapter 220. Pertemuan musuh. Kota yang tinggi, besar, dan indah itu sebenarnya tidak sebesar itu, tetapi sangat halus. Itu dibuat di puncak pegunungan, dan di sekitarnya ada air terjun besar yang turun lembah. Sinar matahari menyinari kabut dan sebuah jembatan pelangi 7 warna muncul. Cranes berputar dan melewati pelangi dan itu sangat estetis. Melihat pemandangan itu, sepertinya seperti dunia bagi para suci. Tidak heran banyak orang mengatakan bahwa pemandangan di lembah 100 tikus tiada taranya di dunia. Setidaknya, di mata Chu Feng, itu adalah tempat paling indah yang pernah dilihatnya. Tentu saja, pemandangan di depannya hanyalah sudut lembah 100 tikungan. Itu benar-benar hanya sudut karena tempat itu hanya pinggiran lembah 100 bens. Meskipun setiap orang yang bersiap untuk berpartisipasi dalam perburuan pahlawan dapat sementara beristirahat di sana, istana mewah hanya dapat digunakan oleh karakter yang lebih besar dari berbagai kekuatan. Di sisi lain, para murid sedang menunggu di sebuah plaza berukuran super yang terletak di puncak tebing. Chu Feng menyebarkan kekuatan rohnya dan dia ingin menemukan keberadaan Gong Luyun. Saat ia berjalan, Chu Feng sebenarnya cukup terkejut karena di antara orang-orang yang berkumpul di sana, selain dirinya sendiri, hampir semua orang adalah ahli di bidang mendalam. Mereka jenius muda dari generasi mereka. Dalam hal kultivasi nyata, Chu Feng benar-benar tidak banyak dalam kelompok orang karena orang-orang itu adalah jenius sejati. Hampir semua orang memahami metode khusus, dan jika salah satu dari mereka keluar, Chu Feng akan mengalami kesulitan jika dia ingin mengalahkan mereka. Adapun mereka yang bisa menekan Chu Feng, banyak sekali. Namun, hubungan orang-orang itu tidak terlalu ramah. Sebagian besar dari mereka membentuk kelompok 3 atau 5, tetapi ada juga kelompok dengan jumlah orang yang besar. Misalnya, para murid dari sekolah Lingyun, serta generasi muda dari Istana Pangeran Qilin.
Kedua kelompok orang itu mewakili dua kekuatan terkuat di Provinsi Azur. Mereka memiliki jumlah orang terbanyak, sehingga mereka akan memiliki jumlah elit terbanyak. Setiap kekuatan tunggal akan menunjukkan rasa hormat dari kejauhan karena mereka sangat takut menyinggung orang-orang yang sombong. Akhirnya, aku menemukanmu. Tiba-tiba, dua kepalan di lengan Chu Feng mengepal erat dan niat membunuh langsung muncul ke matanya. Dia dengan cepat berjalan menuju area di alun-alun. Sekelompok besar orang berkumpul di daerah itu. Mereka semua mengelilingi seorang anak muda yang berusia sekitar 20 tahun. Ada laki-laki, dan ada perempuan. Para wanita itu cantik, tetapi di antara alis mereka ada kebanggaan. Penampilan laki-laki semuanya berbeda, tetapi kekuatan yang mereka miliki tidak biasa. Semua dari mereka berada di ranah mendalam dan kebanyakan dari mereka berasal dari sekolah kelas 1. Tetapi justru karena itu, ketika seorang pria yang agak tampan mengenakan pakaian dari sekolah kelas 2, dia tampak cukup kecewa ketika dia berada di kelompok itu. Adapun siapa orang itu, tentu saja, itu adalah murid nomor 1 di Azur Dragon School, putra penguasa kota kura-kura hitam yang bersembunyi menghasut desa 5 harimau, Gong Luyun. Meskipun murid-murid dari sekolah kelas 2 seharusnya dipandang rendah oleh banyak orang di sana, Gong Luyun tidak terlihat oleh tatapan seperti itu. Sebaliknya, dalam tatapan laki-laki, ada kekaguman. Dalam tatapan perempuan, ada pemujaan. Sekelompok orang mengobrol dan tertawa bersama, dan beberapa orang bahkan memuji Gong Luyun secara terbuka. Dari itu, alasan mengapa Gong Luyun tidak melihat ke bawah dinyatakan di sana. Saudara Gong, aku benar-benar harus memberi selamat kepada kamu. Kamu benar-benar menjadi cucu angkat dari Tuan Lin Ran. Di masa depan, kamu perlu lebih memperhatikan kami. Beberapa orang berkata dengan kagum di seluruh wajah mereka. Kakak Li, kamu terlalu sopan. Gong Luyun dengan sopan tersenyum. Ah, saudara Gong, tidak perlu sesederhana itu. Siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Lin Ran adalah orang yang kuat di puncak ranah mendalam? Dia adalah manajer kepala klan Lin di Istana Pangeran Qilin dan banyak orang dari Istana Pangeran Qilin ingin menjalin hubungan dengan orang tua itu, tetapi mereka tidak bisa. Tapi hari ini, dia mengenalimu sebagai cucu angkatnya. Ini akan membangkitkan kekaguman dari beberapa orang. Laki-laki lain dengan wajah yang lebih kasar tertawa dan berkata, apa gunanya kekaguman? Tuan Lin Ran mengenali Luyun sebagai cucu angkatnya karena matanya yang cukup baik. Saudara Luyun masih muda tetapi dia sudah berada di tingkat 2 dari dunia mendalam. Kecakapan bertarungnya tidak biasa dan dia bisa mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah. Bahkan mereka yang berada di level 3 dari ranah mendalam tidak dapat mengalahkannya, dan pencapaiannya di masa depan tidak dapat diukur. Seorang wanita yang memikat mendekati Gong Luyun. Betul. Saudara Gong adalah seorang jenius sejati dan kami benar-benar mengagumi kamu dari lubuk hati kami. Namun, dengan bakatnya, sangat tidak pantas bagi saudara Gong untuk memasuki sekolah Azur Dragon. Seorang wanita lain juga dekat dengannya. Ya. Aku mendengar bahwa ada seorang bocah nakal yang tidak memiliki mata di sekolah Azur Dragon dan dia berani menantang saudara Gong. Sesuatu tentang mengambil hidupmu setelah 1 tahun. Ah, aku benar-benar tidak tahu dari mana bocah nakal itu mendapatkan kepercayaannya. Apakah itu benar atau salah? Sebenarnya ada yang seperti itu? Saudara Gong, apakah yang dia katakan benar? Ho! Dunia ini sangat besar, jadi ada banyak orang di dalamnya. Saat menghadapi orang seperti dia, aku, Gong Luyun, merasa bahwa tidak layak bagi aku untuk memperhatikannya. Namun, dia sangat agresif sehingga aku harus menerima pertempuran yang diaturnya. Dia hanyalah antek kecil, jadi tidak perlu khawatir semua orang. Gong Luyun tersenyum dan melambaikan tangannya. Jadi itu berarti itu benar. Saudara Gong, siapa bocah itu yang dipanggil? Jika kamu merasa tidak enak menyerang orang-orang dari sekolah yang sama, aku akan memberikan pelajaran untuknya untuk kamu. Ya, dia berasal dari sekolah yang sama namun dia berani tidak menghormati murid nomor 1. Orang-orang seperti ini benar-benar tidak berpendidikan dan mereka harus dipukuli.
Setelah mengetahui bahwa hal seperti itu terjadi, semua orang ingin tahu lebih banyak tentang hal itu. Gong Luyun, kamu hidup dengan nyamannya. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar ke kerumunan. Ketika mereka melihat ke arah asal suara itu, semua orang tidak bisa tidak kaget karena mereka menemukan, dari dekat, seorang pemuda berdiri di sana. Dia memang seorang pemuda, dan dari wajahnya, dia tampaknya tidak berusia lebih dari 15 tahun. Meskipun perburuan pahlawan adalah periode yang makmur bagi generasi muda Provinsi Azur, kebanyakan dari mereka adalah orang dewasa muda dan ketika seorang pria muda yang lembut muncul di tempat itu membuat semua orang sangat terkejut. Terutama ketika pakaian pemuda itu persis sama dengan Gong Luyun, juga dari sekolah Azur Dragon. Itu membuat orang lebih terkejut. Mereka juga cukup ingin tahu siapa dia. Bahkan kamu masuk ke sini? Gong Luyun mengerutkan kening dan kejutan muncul dalam tatapannya. Secara alami, dia mengenali siapa pemuda di depannya. Itu Chu Feng yang mengatur pertarungan setelah 1 tahun. Ketika Gong Luyun menemukan bahwa kultivasi Chu Feng menjadi tingkat keempat dari dunia asal, sedikit kejutan dalam tatapannya menjadi lebih serius. Jika cucu asuh sepertimu bisa masuk, kenapa tidak? Gong Luyun, aku datang ke sini tanpa alasan lain selain untuk mengingatkan kamu. Setelah memasuki lembah 100 tikungan ini, kamu sebaiknya berhati-hati. Hati-hati karena setelah kamu menyelesaikan semua perbuatan jahat kamu menerima balasan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar, lalu berbalik dan pergi. Saudara Gong, siapa orang itu? Mengapa kata-katanya begitu tidak menyenangkan? Melihat itu, semua orang dengan cepat bertanya. Bukankah kamu hanya bertanya siapa bocah yang mengatur pertempuran denganku? Gong Luyun ringan tersenyum dan berkata. Itu bukan dia, kan? Semua orang sangat terkejut. Betul. Dia bajingan brengsek itu. Ketika Gong Luyun mengucapkan kata-kata itu, dia menggertakkan giginya dan tatapan dingin muncul di pandangannya. Chapter 221. Jatuh ke perangkap. Dia bocah nakal yang tidak punya mata? Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut. Tidak heran dia berani dengan sombong menantang kakak Gong. Jika dia bisa bergabung ke dalam perburuan pahlawan dengan membudidayakan tingkat 4 dari ranah asal, sepertinya bocah ini masih memiliki sedikit keterampilan. Tetapi beberapa orang juga merasa bahwa Chu Feng memang tidak sederhana. HMPH, ketika dia mendengar bahwa seseorang menyetujui Chu Feng, Gong Luyun dengan dingin mendengus dan ketidakpuasan yang jelas muncul di wajahnya. Luyun, karena bocah ini berani datang ke sini untuk menantangmu, dia hanya ingin berjalan ke jalan kematiannya. Aku akan membantu kamu melacaknya, dan setelah dia memasuki lembah 100 tikungan, aku akan membantu kamu menghabisi bocah ini. Melihat itu, perempuan yang memikat menarik Gong Luyun ke samping dan berkata dengan suara rendah. Sister Wang benar. Dia bisa masuk, tetapi dia tidak akan keluar. Tepat pada saat itu, sekelompok orang berkumpul bersama dan beberapa niat membunuh muncul di wajah mereka. Ini tidak terlalu bagus kan? Ketika dia melihat itu, Gong Luyun sedikit ragu, tetapi dia tidak menolak. Saudara Gong. Ketika orang-orang seperti dia berkelahi dengan kamu hanya perlu 1 serangan untuk membuatnya menghilang seperti seutas asap. Membunuhnya hanya masalah waktu saja. Namun, orang-orang semacam ini seperti anjing. Jika kamu tidak membantai dia, mungkin dia akan melompat keluar dan menggigit kamu. Jadi, jangan terlalu baik terhadap orang-orang seperti dia dan yang terbaik untuk menghabisinya lebih awal. Melihat bahwa Gong Luyun memiliki beberapa keraguan, beberapa orang mulai mendesaknya satu demi satu. Kalau begitu, maaf merepotkan kalian semua. Aku, Gong Luyun, akan mengingat kesetiaan semua orang dan aku pasti akan membalas kalian semua di masa depan. Beberapa orang bersahabat dengan Gong Luyun sehingga dia tidak mendorongnya lagi. Dia hanya menggenggam kedua tangannya ke arah kerumunan dengan wajah tersentuh. Hanya pekerjaan mengangkat tangan. Setelah Gong Luyun menyatakan itu, sekelompok orang sangat bahagia. Setelah semua, dari apa yang mereka lihat, bahkan jika Chu Feng memiliki bakat, dia hanya karakter kecil.
Itu terlalu mudah bagi mereka untuk membunuh Chu Feng. Namun, jika mereka membunuh Chu Feng, hubungan mereka dengan Gong Luyun dapat ditingkatkan ke tahap lain. Itu membawa beberapa manfaat begitu alami, mereka tidak menyurut darinya dan mereka ingin menyelesaikan masalah di tempat Gong Luyun. Perburuan pahlawan itu cukup istimewa. Banyak perburuan dimulai di pagi hari, tetapi perburuan pahlawan ini ditetapkan untuk memulai ketika matahari turun. Setelah hampir 1 hari menunggu, matahari akhirnya turun dari langit tinggi ke pegunungan barat, dan peristiwa besar yang terjadi setahun sekali di Provinsi Azur, perburuan pahlawan, akhirnya akan dimulai. Ada banyak orang yang bergabung dengan perburuan pahlawan dan setidaknya ada beberapa ribu orang. Namun, setelah jumlah orang yang masuk jauh ke lembah 100 ben, mereka menghilang seperti batu yang dilemparkan ke lautan karena lembah 100 ben hanya sebesar itu. Jadi, jika seseorang memiliki niat buruk terhadap orang tertentu, mereka harus mengekor orang itu begitu mereka memasuki lembah 100 tikungan. Kalau tidak, itu seperti memancing jarum di laut jika mereka ingin menemukan seseorang di lembah 100 tikungan. Secara kebetulan, di belakang Chu Feng ada sekelompok orang yang persis seperti itu. Ada sekitar 20 orang di kelompok itu dan banyak dari mereka berada di tingkat 1 dari ranah mendalam. Beberapa orang dalam kelompok itu bahkan berada di tingkat 2 dari dunia mendalam. Beberapa orang dalam kelompok itu bahkan memiliki kekuatan roh, sehingga mereka bisa mengunci Chu Feng tetapi tidak mengekspos diri mereka sendiri. Tetapi semua itu tidak berguna. Chu Feng sudah menemukan mereka ketika mereka berpikir bahwa mereka membuntutinya tanpa terdeteksi dan sedang menunggu waktu untuk menghabisinya. Tidak peduli seberapa baik penyembunyian mereka, mereka tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari kekuatan pendeteksi spiritual dunia milik Grey Jubah Chu Feng. Sebenarnya, Chu Feng tidak hanya menemukan Gong Luyun dan yang lainnya yang berada di generasi muda, ia juga menemukan beberapa orang di generasi tua. Orang-orang tua itu diam-diam mengikuti Gong Luyun dan yang lainnya. Mereka tidak diragukan lagi ada di sana untuk secara tersembunyi melindungi Gong Luyun dan yang lainnya untuk mencegah mereka dari menemui masalah yang tidak perlu. Chu Feng tidak takut ketika menghadapi itu. Sebaliknya, semuanya berada dalam harapannya. Alasan mengapa dia menunjukkan dirinya untuk menyambut Gong Luyun setelah dia menemukan di mana keberadaannya adalah karena dia ingin Gong Luyun memiliki niat membunuh ke arahnya. Jadi, dengan cara itu, Gong Luyun akan mengikutinya ke lokasi yang lebih terpencil sebelum menyerangnya. Alasan mengapa Chu Feng berpartisipasi dalam perburuan pahlawan bukan karena obat yang mendalam. Itu untuk membunuh Gong Luyun. Jadi, jika dia ingin menemukan tempat di mana dia tidak akan diganggu untuk membunuh Gong Luyun, dia harus memimpin Gong Luyun dan yang lainnya ke tempat di mana dia sendiri merasa puas, dan bukan di mana Gong Luyun, yang merupakan tailing rahasia dia, merasa puas. Wus merasa bahwa waktunya hampir tepat, kilatan muncul di bawah kaki Chu Feng dan dia menggunakan teknik Sky Imperial. Seketika, kecepatannya meningkat beberapa kali dan setelah berkedip, dia menghilang dari telapak tangan Gong Luyun dan yang lainnya. Sialan. Kecepatan bocah ini terlalu cepat dan aku kehilangan dia. Tiba-tiba, perempuan memikat menghentikan langkahnya ke depan dan dia dengan ringan mengerutkan kening. Sangat? Saudari Wang, kamu seorang spiritualis dunia. Kamu kehilangan bocah sialan itu? Semua orang mengerti apa yang terjadi setelah mendengar kata-kata itu. Mungkinkah kita ditemukan olehnya? Seseorang menyarankan kecurigaan itu. Itu mungkin. Lagi pula, dia juga memiliki kekuatan spirit dan dia diterima sebagai murid terakhir oleh sekolah Azur Dragon milikku Zhuge Liuyun. Namun, aku tidak akan pernah berpikir bahwa dia dapat menemukan bahwa saudari Wang mengikutinya. Kata Gong Luyun dengan muram. Sekarang apa? Seseorang mengajukan pertanyaan. Apalagi? Orang itu tersesat, dan di samping itu, ketika langit menjadi gelap, akan terlalu sulit untuk mencoba dan menemukannya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah masuk lebih dalam untuk menemukan obat yang mendalam. Seseorang menyarankan. Sepertinya kita hanya bisa melakukan itu. Meskipun mereka sangat tidak mau, pada saat itu, mereka sepakat untuk putus. Kakak Gong, jangan khawatir.
Jika bocah itu bertemu denganku, Fu Xiaojie, aku pasti akan membantumu menghabisinya. Seorang lelaki yang memiliki penampilan agak kasar menggenggam tangannya ke arah Gong Luyun. Terima kasih, Saudara Fu. Gong Luyun tersenyum, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Setelah mengetahui Chu Feng yang luar biasa, ia menjadi semakin gelisah. Apalagi setelah bertemu dengannya lagi. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa memberi Chu Feng lagi waktu untuk terus berkembang. Atau yang lain, ketika hari pertempuran yang diatur tiba, orang yang perlu bunuh diri adalah dirinya sendiri. Semua orang, aku akan pergi sekarang. Laki-laki berpenampilan kasar yang menyebut dirinya sebagai Fu Xiaojie menggenggam tangannya lagi, lalu bergegas masuk lebih dalam. Semua orang, aku, Gong Luyun, telah mengingat semua niat baikmu. Lembah 100 tikungan memiliki sumber daya yang cukup, dan karena semua orang datang ke sini, kamu harus memiliki panen yang baik. Jangan buang waktu lagi di sini dan biarkan kami bertebaran. Meskipun dia kecewa, Gong Luyun masih tersenyum ke arah semua orang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Wus, namun, tepat pada saat itu, angin kencang tiba-tiba terangkat dan siluet hitam tiba-tiba melayang. Dengan kecepatan kilat, itu keluar dari hutan dan pada akhirnya, itu mendarat di sebelah Gong Luyun dan yang lainnya. Apa ini? Semua orang terkejut dengan perubahan itu dan mereka bahkan berpikir itu adalah serangan monster mengerikan. Jadi, mereka dengan cepat mundur ke samping. Namun, ketika mereka melemparkan tatapan mereka ke siluet hitam, tidak satu pun wajah orang yang tidak banyak berubah ketika rasa takut muncul di wajah mereka. Siluet hitam itu bukanlah binatang yang mengerikan. Itu adalah seseorang, dan bahkan seseorang yang mereka kenal. Fu Xiaojie yang baru saja pergi. Tetapi pada saat itu, otak Fu Xiaojie sudah meninggalkan lehernya. Ada beberapa lubang besar berdarah yang keluar dari dadanya dan semua organ di tubuhnya sudah tidak ada lagi. Adapun otaknya, itu dimasukkan ke dalam lubang berdarah di dadanya. Kematiannya sangat mengerikan. Chapter 222. Orang tua berlapis emas. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Kematian Fu Xiaojie terlalu menakutkan. Meskipun orang-orang yang berada di tempat kejadian kejam, dan meskipun setiap orang telah menyentuh darah sebelumnya dan setiap orang memiliki hutang seumur hidup yang mereka bawa di punggung mereka, ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka akan gemetar meskipun tidak. Dingin dan menggigil akan turun ke punggung mereka. Fu Xiaojie adalah seseorang di tingkat 1 dari dunia mendalam. Siapa yang bisa membunuhnya dalam waktu singkat dengan metode kejam seperti itu? Bahkan tidak ada tangisan kesakitan, jadi seberapa menakutkan orang yang membunuhnya? Woos woos woos. Tepat pada saat itu, 3 sosok berusia bergegas keluar dari hutan di belakang kerumunan. Mereka adalah orang-orang dari generasi tua yang secara tersembunyi melindungi kelompok generasi muda. Karena mereka bertiga mendengar seruan terkejut sebelumnya, mereka memutuskan bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka juga mengerutkan kening dan wajah mereka sangat berubah. Tuan-tuan tua, senang kamu datang. Ada bahaya di lembah 100 tikungan ini. Setelah melihat 3 orang tua, Gong Luyun dan yang lainnya dengan cepat mendekati mereka. Meskipun 3 orang tua berasal dari sekolah yang berbeda, mereka semua memiliki budidaya tingkat 5 dari ranah mendalam. Kekuatan semacam itu tidak lemah di dalam Provinsi Azur. Jadi, setelah mereka muncul, para murid inti yang ketakutan seolah-olah mereka melihat penyelamat mereka. Orang seperti apa yang berani melakukan hal seperti ini? Salah satu tetua berteriak keluar dari arah yang keluar dari Fu Xiaojie. Rustle segera setelah dia berbicara, suara langkah perlahan terdengar. Seseorang perlahan-lahan mendekati dari hutan kehitaman. Pada saat itu, hati semua orang terangkat ke tenggorokan mereka. Gong Luyun dan yang lainnya berdiri di belakang 3 tetua dan tanpa mengalihkan pandangan mereka, mereka menatap ke depan karena mereka tahu bahwa pelakunya yang membunuh Fu Xiaojie dengan begitu kejam akan muncul. Di bawah tatapan kerumunan, Chu Feng perlahan berjalan keluar dari hutan. Namun, saat ini dia sudah berganti pakaian.
Dia mengenakan jubah spirit dunia abu-abu pada dirinya sendiri dan dia meminjam kekuatan Egi saat dia memancarkan kekuatan orang yang kuat di ranah mendalam. Itu bukan lagi pemuda kecil Chu Feng. Setelah beberapa saat, ia menjadi tokoh besar yang namanya menyebar ke seluruh provinsi Azur, Tuan Grey Jubah. Kamu? Setelah melihat Chu Feng, belum lagi para murid, bahkan ekspresi ketiga tetua berubah sangat karena mereka semua secara bersamaan memikirkan orang berjubah abu-abu misterius yang membantai Shangguan dari periode waktu sebelumnya, Tuan Grey Jubah. Senior, aku ingin tahu apakah kamu adalah Tuan Grey Jubah? Salah satu tetua mendatangi Chu Feng dan memberi hormat. Booming tanpa berbicara, Chu Feng mengangkat tangannya dan membalikkan telapak tangannya. Ketika telapak tangan itu dilempar keluar, itu mengirimkan kekuatan 300.000 kati. Ketika orang tua di tingkat 5 dari dunia mendalam tertangkap lengah, ia langsung menjadi genangan darah dan meledak di depan orang banyak. Booming telapak tangan lain keluar saat Chu Feng menapak lagi. Demikian pula, orang lain menjadi genangan darah dan mati dengan kejam. Senior, kami tidak memiliki keluhan atau kebencian di antara kami, jadi mengapa kamu menyerang? Orang lain berteriak keras, dan bahkan sebelum selesai berbicara, dia meledak dari telapak tangan Chu Feng. Sejak saat itu, Chu Feng membuang beberapa telapak tangan lagi dan setiap telapak tangan menciptakan kekuatan absolut. Akan selalu ada orang yang mati karenanya. Tidak ada seorang pun di sana yang bisa menghentikannya. Mereka bahkan tidak memiliki cara untuk menghindar ketika mereka melihat diri mereka sendiri terbelah menjadi beberapa bagian, dan mereka bahkan tidak dapat menyimpan mayat sepenuhnya. Lari! Setelah melihat darah berhamburan di seluruh tubuh mereka, akhirnya, seseorang bereaksi, berputar, dan ingin melarikan diri. HMPH, tapi bagaimana bisa Chu Feng memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri? Dia membalikkan tangannya ke udara dan meraih. Daya isap yang kuat menyebar, seperti sangkar tanpa bentuk, saat mengikat murid yang ingin melarikan diri sebelumnya. Dalam sekejap, dia ditarik ke arah telapak tangan Chu Feng. Kali ini, dia tidak langsung terkena genangan darah. Dia hanya secara paksa diserap oleh kekuatan Chu Feng yang keluar dari telapak tangannya. Rasa sakit dagingnya yang terkondensasi sedikit demi sedikit membuatnya tak henti-hentinya menangis dalam kesedihan saat ia terus-menerus meratap. Kamu iblis! Aku akan membunuhmu. Pada saat itu, dari 3 tetua, hanya satu yang masih selamat dan orang yang dipaksa dimurnikan oleh Chu Feng adalah seorang murid dari sekolahnya sendiri. Itu membuatnya marah. Tidak hanya dia tidak melarikan diri, dia bahkan memulai serangan yang sangat kuat. Kekuatan mendalam yang kuat itu seperti ombak saat melonjak keluar dari tubuhnya dan itu mengembun menjadi kereta besar di depannya. Kereta itu seakan menekan kekosongan. Itu membuat suara gemuruh dan tanah bergetar. Api menyala di udara karena gesekan. Kekuatan yang kuat sepertinya bisa menghancurkan segalanya, dan bahkan gunung-gunung tidak bisa menghentikan tabrakan. Namun, keterampilan bela diri yang kuat, serangan bertenaga penuh dari seseorang di tingkat kelima dari ranah mendalam, bahkan tidak dimasukkan ke mata Chu Feng. Dengan lambaian lengannya, 6 formasi roh terkondensasi dan mereka mengelilingi dari segala arah dan menyelimuti kereta di dalamnya. Formasi roh dengan cepat menyusut dan tekanan kuat akhirnya menekan kereta listrik mendalam, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, menjadi debu saat menghilang di udara. Surga, apakah orang ini bahkan seseorang? Ini adalah kekuatan spiritualis dunia jubah abu-abu? Ketika mereka menghadapi adegan itu, hampir semua orang yang ada di sana terpana karena mereka secara pribadi mengalami kekuatan TN jubah-jubah. Tetapi ketika semua orang menatap kosong pada itu, sesosok yang berada di tanah tiba-tiba melompat keluar dan melarikan diri ke jalan yang mereka datangi. Melihat itu, ekspresi Chu Feng sangat berubah juga karena orang yang melarikan diri tidak lain adalah orang yang paling ingin ia bunuh, Gong Luyun. Sekelompok sampah ingin mengambil nyawaku? Kalian semua harus mati. Chu Feng sangat marah. Dia tidak lagi membunuh mereka satu persatu tetapi dengan pikiran, seluruh tubuhnya menjadi kilat. Saat kilat melonjak, itu menerangi hutan yang gelap menjadi hari. Di bawah kilau cahaya putih,
kilat tak terbatas akhirnya menjadi pithon petir besar. Dengan sekali teguk, itu menelan semua orang yang masih selamat. Bahkan orang tua yang berada di level 5 dari ranah mendalam tidak dilepaskan. Setelah benar-benar membakar semua orang yang ada di sana sekaligus, Chu Feng menggunakan teknik langit kekaisaran dan mengejar Gong Luyun dengan kecepatan ekstrim. Namun, setelah mengejar beberapa mil, wajah Chu Feng tiba-tiba berubah dan dia mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa Gong Luyun yang menggunakan semua kekuatannya untuk melarikan diri berhenti berlari dan dia berdiri di tempatnya. Pada saat yang sama, seseorang muncul di sebelah Gong Luyun. Jelas, orang itu adalah seorang kultivator. Namun, Chu Feng tidak bisa mendeteksi tahap kultivasinya. Jadi, dia jelas orang yang kuat. Orang yang kuat yang diyakini Gong Luyun dapat melindunginya atau dia tidak akan berhenti melarikan diri dan menunggu Chu Feng di sana. Suara mendesing. Adapun Chu Feng, dia tidak berhenti bergerak dan dia terus mengejar. Akhirnya, dia tiba di tempat di mana Gong Luyun berhenti. Pada saat itu, sosok seorang pria tua juga muncul dalam garis pandang Chu Feng. Pria tua itu memiliki rambut seputih salju dan tatapan yang seperti obor. Dia mengenakan baju besi berwarna emas, dan di bagian dada baju besi itu, bahkan ada kilin yang dominan terukir di atasnya. Saat ini dia berdiri di mana dia berada dengan kedua tangannya di belakang. Dia ringan tersenyum pada Chu Feng, dan tatapan yang sedikit menyipit itu terus-menerus menilai Chu Feng. Di belakangnya adalah Gong Luyun yang bersembunyi di sana dengan teror di seluruh wajahnya. Chapter 223 The Myth of Secret Skills. Aku Meneer kepala Lin Ran dari rumah Pangeran Qilin. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Luyun dan yang lainnya menyinggung kamu, Tuan Grey Jubah, aku benar-benar berharap bahwa kamu, seseorang yang berstatus tinggi, dapat memaafkan pelanggaran oleh orang berstatus rendah ini dan menghindarinya sekali saja. Orang tua yang menyebut dirinya Lin Ran dengan ramah tersenyum pada Chu Feng. Ketika dia berbicara, dia tidak rendah hati atau sombong dan dia sudah mengenali bahwa orang di depannya adalah Tuan Grey Jubah yang membantai keluarga Shangguan. Ketika pria tua itu muncul, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening karena dia sudah pernah mendengar nama Lin Ran. Dia adalah salah satu orang paling kuat di istana Pangeran Qilin, menjadi ahli di puncak ranah mendalam dan dia adalah salah satu karakter hebat paling terkenal di seluruh provinsi Azur. Chu Feng tidak tahu mengapa karakter seperti itu mengakui Gong Luyun sebagai cucu angkatnya dan sangat mencintai dan melindunginya, tetapi dia tahu jika Lin Ran benar-benar akan melindungi Gong Luyun, kali ini, akan sulit baginya untuk menyentuh bahkan Gong Luyun lagi. Namun, ketika dia melihat musuh yang dibenci yang memusnahkan keluarganya, kemarahan Chu Feng sudah menang atas alasannya sehingga bagaimana dia bisa begitu memikirkannya. Dia tidak peduli dengan Lin Ran dan dia mengangkat telapak tangannya. Kekuatan mendalam yang kuat menjadi gelombang besar yang tak terlihat saat membanting ke arah Lin Ran dan Gong Luyun. Kekuatan mendalam yang tak terbatas menyebabkan kehancuran di udara. Yang kuat mungkin mengguncang pohon-pohon di dekatnya seolah-olah puncak gunung turun dari langit dan memaksa dirinya berakhir. Sepertinya Tuan Grey Jubah tidak mau memberi aku, Lin Ran, wajah. Tapi saat dia menghadapi telapak tangan Chu Feng, Lin Ran hanya dengan kecewa menggelengkan kepalanya. Setelah itu, tatapan dingin melintas ke pandangannya dan dengan gerakan sederhana dari lengan bajunya yang besar, kekuatan luar biasa yang beberapa kali lebih kuat dari yang dipancarkan Chu Feng dan dengan mudah melarutkan serangan telapak tangan Chu Feng. Setelah membubarkan serangan Chu Feng, Lin Ran tidak berhenti. Dia dengan ringan menunjuk ke Chu Feng dan kekuatan mendalam di depannya dengan cepat kental. Mereka terbentuk menjadi ribuan dan ribuan anak panah yang seperti hujan dan secara eksplosif menembak ke arah Chu Feng. Itu bukan keterampilan bela diri. Ketika seseorang memiliki kendali penuh atas kekuatan mendalam mereka, mereka dapat dengan bebas menggunakan kekuatan mendalam untuk menyingkatnya menjadi zat yang sebenarnya. Awalnya, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di alam surga, tetapi beberapa orang juga dapat melakukannya jika mereka berada di puncak alam mendalam. Level 8 dari ranah mendalam. Saat itu, Chu Feng terkejut. Meskipun level 8 dari ranah mendalam tidak benar-benar puncak dari ranah mendalam,
dengan budidaya Chu Feng saat ini dari tingkat 1 dari ranah mendalam, ia benar-benar tidak bisa bertarung melawan orang itu. Namun, dia tidak punya jalan keluar. Jadi, dengan pemikiran, ia memadatkan beberapa formasi roh berwarna abu-abu di depannya untuk memblokir serangan Lin Ran. Bum 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 bum, tapi formasi roh yang tidak dapat dihancurkan Chu Feng langsung runtuh di bawah serangan kasual Lin Ran. Itu sama lemahnya dengan tahu, dan bahkan tidak bisa melakukan satu serangan pun. Chu Feng, cepat melarikan diri. Jarak kekuatannya terlalu besar dan kamu tidak bisa mengalahkannya. Suara Egi terdengar di otak Chu Feng. Namun, bagaimana mungkin Chu Feng yang dipenuhi dengan haus darah kembali? Dengan flash di bawah kakinya, dia bisa menggunakan teknik Sky Imperial, namun dia ingin, dan dia menghindari serangan Lin Ran dengan kecepatan seperti cahaya. Wah, dengan cermat mengikuti itu, Chu Feng menjentikkan jarinya ke Lin Ran. Deru macan ganas juga ikut bersamanya. Teknik pemotongan harimau putih. Keterampilan rahasia sudah digunakan oleh Chu Feng. Meskipun itu hanya gas samar berwarna putih, kekuatan yang diberikannya cukup untuk mengguncang dunia di tempat itu. Ini mungkin. Ini keterampilan rahasia. Saat dia menghadapi teknik pembantaian macan putih Chu Feng, ekspresi Lin Ran berubah sangat, tetapi dia tidak takut. Dia bersemangat. Ketika dia menghadapi keterampilan rahasia yang sulit ditemukan di dunia, dia sangat bersemangat. Suara mendesing. Tampaknya mengetahui kekuatan skill rahasia, atau mungkin merasakan kekuatan teknik pembantaian harimau putih, Lin Ran yang berada di tingkat ke-8 dari ranah mendalam tidak dengan paksa menerima serangan langsung Chu Feng. Dengan tangannya yang besar, dia meraih bahu Gong Luyun dan ketika tubuhnya melayang, dia menghilang dan dia menghindarinya. Gemuruh-gemuruh hampir pada saat yang sama bahwa Lin Ran dan Gong Luyun mengelak, teknik pembantaian harimau putih mendarat di tempat Lin Ran sebelumnya. Meskipun tampaknya gas tidak penting, ketika bertabrakan dengan tanah, gas itu langsung menjadi aliran gas yang mendominasi. Itu menghancurkan tanah dan membuatnya menjadi berantakan ketika lubang selebar 1 jari merentang ke bawah. Tidak ada yang tahu berapa meter itu berlanjut. Haha, keterampilan rahasia yang hebat. Sungguh, itu tidak dapat ditemukan setelah mencari di seluruh dunia, tetapi mendapatkannya tidak memerlukan pekerjaan apapun. Tepat pada saat itu, Lin Ran dan Gong Luyun muncul di dekatnya. Saat dia melihat kekuatan yang disebabkan oleh teknik pembantaian harimau putih, Lin Ran tertawa gila. Wus 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 wus, hampir pada saat yang sama ketika mereka berdua muncul, kekuatan roh Chu Feng sudah mengunci posisi mereka. Dia menjentikkan jari-jarinya pada saat yang sama dan 5 gas berwarna putih dengan marah menembak di udara. Ketika ia berpindah dari beberapa lokasi, ia menyerang lagi. Mengaum jika dikatakan bahwa satu barisan gas seperti cakar tunggal dari harimau putih, 5 gas akan menjadi seperti cakar harimau putih. Saat cakar tajam itu menghantam, tidak hanya ada 5 gas berwarna putih di sana, secara tersembunyi, orang bahkan bisa melihat cakar besar harimau ganas muncul di udara ketika terbang ke arah 2 orang. Kekuatan itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan tanah mulai bergetar hebat dan banyak retakan muncul. Pohon-pohon di dekatnya juga mulai bergoyang keras dan beberapa bahkan patah menjadi 2 ketika potongan-potongan itu terbang. Kekuatan yang sangat kuat. Haha, aku menyukainya. Itu mungkin sudah membuat Gong Luyun takut, tetapi Lin Ran semakin gila. Kali ini, dia tidak langsung menghindar. Dia hanya melambaikan lengan bajunya yang besar, dan terus memutarnya. Dia ingin mencoba dan memblokirnya. Aku akan membiarkanmu mengalami perisai kilin Pangeran Kilin Es Mensha milikku. Saat lengan bajunya yang besar melambai, lapisan kekuatan yang sangat besar juga muncul dan itu menjadi perisai besar di depannya. Perisai itu berbentuk lingkaran dan memiliki diameter 10 meter. Tampaknya terbuat dari baja, tetapi dibentuk oleh kekuatan yang sangat besar. Di sekeliling perisai itu ada gigi tajam, dan di tengah perisai itu ada kepala kilin yang giginya terlihat. Setelah perisai muncul, itu mulai terus berputar dan ketika berputar, itu menyebabkan beberapa badai. Tidak hanya itu perisai yang tidak bisa dihancurkan, itu juga merupakan senjata tajam yang tak terkalahkan. Itu adalah keterampilan bela diri pertahanan peringkat 6.
Ketika berada di tangan Lin Ran, itu menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimiliki dan saat ini memaksa cakar harimau putih kembali. Pada saat itu, mereka akan bertabrakan. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu Chu Feng atau Lin Ran, kedua tatapan mereka terkunci erat pada perisai kilin serta teknik pembantaian harimau putih. Tidak peduli apakah itu Chu Feng atau Lin Ran, mereka ingin bereksperimen mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah antara keterampilan rahasia dan keterampilan bela diri. Booming akhirnya, keduanya bertabrakan, namun, hasilnya diharapkan, namun juga tidak terduga. Di depan teknik pemotongan harimau putih, perisai kilin yang kuat bahkan tidak bertahan di sana selama setengah detik. Seketika, itu hancur dan teknik pemotongan harimau putih tidak rusak sama sekali karena terus menyerang Lin Ran dan Gong Luyun. Wus pada saat itu, bahkan wajah Lin Ran tidak bisa tetap tenang. Saat dia menghadapi teknik pemotongan harimau putih yang begitu kuat, dia tidak punya pilihan selain cepat menghindar dan dia tidak berani terus menahannya. Gemuruh-gemuruh kali ini, ketika teknik pembantaian harimau putih bertabrakan dengan tanah, itu membentuk tanda telapak tangan besar. Itu bukan tanda telapak tangan yang sederhana. Itu adalah telapak harimau, kaki harimau. Tanda kaki besar memiliki diameter 10 meter dan itu sangat membekas di tanah. Namun, tanda kaki yang dalam itu tidak semuanya. 5 lubang kecil namun dalam terus memanjang dan ujungnya tidak bisa dilihat. Chapter 224. Menolak udara untuk berjalan. Kekuatan keterampilan rahasia memang tiada banding di dunia. Tuan Grey Jubah, aku ingin tahu apakah kamu dapat memberitahu aku di mana kamu menemukan keterampilan rahasia ini? Kali ini, Lin Ran muncul di belakang Chu Feng dan dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Perisai kilin lain dikondensasi keluar dan dengan kekuatan yang menakutkan, itu menekan ke arah Chu Feng dari belakang. Harus dikatakan bahwa kecepatan Lin Ran terlalu cepat. Kecepatan dia mengondensasi keterampilan bela diri melampaui imajinasinya, dan bahkan dengan kekuatan roh Chu Feng saat ini, dia bahkan tidak bisa menyamai kecepatannya. Sialan. Saat ia menghadapi perisai kilin yang kuat, Chu Feng hanya bisa melawannya dengan teknik pembantaian harimau putih. Namun, ketika dia ingin terhubung dengan macan putih di tubuhnya dan ketika dia ingin menggunakan teknik pembantaian macan putih lagi, dia menemukan bahwa macan putih dalam kesadarannya menghilang. Apa yang terjadi? Metode terkuatnya, teknik pembantaian harimau putih, saat ini tidak dapat digunakan. Itu membuat Chu Feng panik saat dia dengan cepat mengelak. Namun, tepat setelah Chu Feng mengelak, perisai kilin juga tiba-tiba mengubah arah dan menekan ke arah Chu Feng lagi. Kali ini, kecepatannya bahkan lebih cepat. Wus dalam situasi seperti itu, Chu Feng tidak berani sedikit ragu lagi. Dia menggunakan teknik langit kekaisaran ke ekstrim dan bergegas lebih dalam ke lembah 100 tikungan. Luyun, kamu tunggu di sini. Melihat itu, setelah memberitahu Gong Luyun itu, Lin Ran mengejar Chu Feng dan dia dengan keras berkata, Tuan Jubah Abu-Abu, di mana kebutuhan untuk pergi begitu cepat? Mengapa tidak memberitahu aku tentang keterampilan rahasia itu? Sial, apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa menggunakan keterampilan rahasia aku? Chu Feng cukup cemas. Satu-satunya hal yang ditakuti Lin Ran adalah teknik pembantaian harimau putih. Namun, pada saat itu, dia tidak bisa menggunakannya. Itu membuat Chu Feng kehilangan satu-satunya hal yang membuatnya memenuhi syarat untuk bertarung melawan Lin Ran. Idiot. Keterampilan rahasia sangat istimewa dan mereka memiliki kehidupan. Mereka tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan yang sangat besar. Meskipun kultivasi kamu telah dinaikkan ke ranah mendalam setelah meminjam kekuatan aku, pada kenyataannya, kamu masih di ranah asal. Jadi, itu tidak akan membiarkanmu menyalahgunakan kekuatannya. Saat ini, kamu hanya dapat menggunakan keterampilan rahasia untuk tingkat ini dan ini adalah batasnya. Aku khawatir bahwa untuk hari ini, tidak mungkin bagi kamu untuk menggunakan keterampilan rahasia lagi, Egi dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Jadi sebenarnya ada yang seperti ini? Sialan. Setelah mengetahui kebenaran, Chu Feng marah dan kesal. Musuh yang dibencinya begitu dekat,
tetapi bukan saja dia tidak punya cara untuk membunuhnya, dia bahkan terpaksa melarikan diri. Itu benar-benar memaksanya untuk menahan keluhannya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang menyuruhnya memiliki kekuatan yang tidak memadai? Jika dia tidak bergantung pada kekuatan Egi dan hanya menggunakan dengan kultivasinya sendiri, belum lagi melawan Lin Ran, bahkan Gong Luyun bisa memaksanya ke kondisi saat ini. Chu Feng, ini tidak akan berhasil jika ini terjadi. Biarkan aku mengendalikan tubuhmu. Chu Feng menggunakan teknik langit kekaisaran secara ekstrim, tetapi perbedaan kecepatan antara dia dan Lin Ran saat ini sedang ditarik lebih dekat. Lin Ran terlalu kuat. Di depan kultivasi seperti itu, Chu Feng benar-benar terlalu lemah, dan dalam situasi itu, Egi ingin melompat. Tidak. Aku tidak akan membiarkan kamu terluka lagi karena membantu aku. Ketika Egi menggunakan kekuatan Asura, rohnya hampir padam sehingga Chu Feng segera menolak. Dasar idiot, aku tidak akan menyelesaikan hidupku seperti sebelumnya. Cepat berikan tubuhmu padaku, kalau tidak kamu akan mati, dan aku tidak akan hidup juga. Egi membantah. Tidak. Mulai sekarang, giliranku untuk melindungimu. Bahkan jika aku mati, aku akan mati di depan kamu. Chu Feng sangat keras kepala, dan setelah berbicara, cahaya di bawah kakinya menjadi lebih cerah dan kecepatannya semakin meningkat. Bapak. Jubah abu-abu, yang terbaik adalah jika kamu memberitahu aku asal mula skill rahasia sebelum pergi. Melihat itu, Lin Ran tidak terburu-buru sama sekali. Dia mengubah tekniknya dan melarutkan Kilin Shield yang kuat. Dia kemudian membalikkan tangannya dan meraih. Gas yang sangat dingin muncul dan udara dingin dengan cepat menyebar kemana-mana. Semua bunga dan rumputan yang dilewati semuanya membeku. Bahkan pohon-pohon tinggi dan besar memiliki lapisan es di atasnya dan itu kehilangan nyawanya. Aura ini. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat 6. Chu Feng menoleh untuk melihat dan dia tidak bisa membantu tetapi menjadi takut. Di belakangnya, udara dingin yang luas menelan segalanya. Itu seperti monster yang tak terlihat dan dengan udara dingin yang menusuk tulang, itu menuju ke arah Chu Feng untuk menelannya utuh. Dari tekanan, Chu Feng bisa merasakan bahwa itu tidak diragukan lagi keterampilan bela diri peringkat 6 atau bahkan Lin Ran tidak bisa membuat serangan dengan kekuatan seperti itu. Pada saat itu, Chu Feng hanya bisa mengaktifkan petir berwarna emas dalam darahnya dan dia meningkatkan kultivasinya ke tingkat 2 dari dunia mendalam dari tingkat 1 dari dunia mendalam. Kemudian, dia menaruh semua kekuatannya ke teknik langit kekaisaran untuk mencoba melarikan diri sekali lagi. Tapi itu sia-sia karena area udara dingin sangat besar dan kecepatannya sangat cepat. Saat Lin Ran mendekat, gas dingin juga dengan cepat mendekati Chu Feng. Dalam situasi itu, Chu Feng dengan cepat akan ditelan olehnya. Menyerah. Tidak mungkin bagi kamu untuk melarikan diri dari atmosfer es dingin aku. Lin Ran mengungkapkan giginya dan menunjukkan wajah yang menunjukkan bahwa ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Sialan. Akankah aku, Chu Feng, dikalahkan di sini? Tidak. Aku tidak akan dikalahkan. Aku masih belum membalas dendam. Aku masih belum menemukan keluarga aku. Bagaimana aku bisa mati di sini dan dikalahkan oleh orang seperti itu? Bukankah aku akan mempermalukan keluarga aku? Chu Feng berteriak dalam hatinya dan pada saat yang sama, kekuatan mendalam di tubuhnya berputar dan dengan cepat pergi bersama meridian khusus. Dia membuat terobosan. Jenis terobosan yang ia coba berkali-kali, tetapi tidak pernah berhasil. Itu adalah ketidakjelasan sejati teknik langit kekaisaran. Biarkan aku melihat kemana kamu akan melarikan diri. Lin Ran mendekat sekali lagi dan udara dingin mengikutinya. Dari belakang, itu mengelilingi Chu Feng dan itu juga menyegel jalannya ke depan. Chu Feng benar-benar dikelilingi dan dia tidak bisa kemana-mana. Bang tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mengetuk tanah dengan kakinya. Seperti anak panah yang meninggalkan busur, seluruh tubuhnya terangkat ke langit. HMPH. Kamu pikir bisa lolos seperti itu? Kecuali kamu bisa terbang, kamu akan ditelan oleh udara dingin aku. Saat dia melihat Chu Feng melompat ke langit,
Lin Ran hanya menyeringai dan tanpa tergesa-gesa, dia mengendalikan udara dingin untuk membentuk jaring besar di bawahnya. Dia menunggu Chu Feng jatuh kembali sehingga dia bisa menangkap Chu Feng sepenuhnya. Tea tea tea. Tapi kemudian, pemandangan ajaib terjadi. Ketika kaki Chu Feng berada di udara, dia terus berjalan. Setelah setiap langkah, seluruh tubuhnya akan naik sedikit lebih banyak. Setelah berjalan sebentar, tidak hanya dia tidak jatuh kembali, dia bahkan semakin tinggi. Jarak antara dia dan tanah sudah 100 meter. Bagaimana itu bahkan lompatan sederhana ke langit? Dia berjalan di udara. Dia menahan udara dan berjalan. Lin Ran, aku akan mengambil nyawamu saat kita bertemu lain kali. Chu Feng memutar kepalanya dan meninggalkan kata-kata itu dengan suara tua sebelum berjalan di udara dan dengan cepat menuju ke cakrawala yang jauh. Lin Ran saat ini sudah bingung di tanah. Dia kosong menatap langit malam yang berisi bintang-bintang cerah serta tubuh yang semakin jauh. Di wajah tuanya yang terkejut, dan hanya setelah beberapa saat dia perlahan-lahan sadar ketika dia berkata dengan tenang, Dia benar-benar bisa terbang. Chapter 225. Balai kuil di awan. Di dalam hutan tertentu di lembah 100 tikungan, lapisan es mengembun di pohon dan rumput. Udara dingin berkeliaran dan memenuhi area itu. Lin Ran masih berdiri di tengahnya sambil mengangkat kepalanya untuk melihat malam berbintang. Dadanya naik turun dan matanya penuh keheranan. Hanya setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan tenang. Dia jelas tidak berada di alam surga namun dia bisa menahan udara dan berjalan. Apakah dia memahami ketampilan unik Imperial Sky Sage? Lin Ran mengerutkan kening tetapi dia tidak terus mengejar. Dia hanya berbalik dan kembali. Bukannya dia tidak ingin mengejar, karena setelah melihat semua metode Chu Feng, dia membenci dirinya sendiri karena tidak mengambil semua yang dimiliki Chu Feng untuk dirinya sendiri. Tapi sayangnya, dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa tentang Chu Feng yang bisa berjalan di udara. Lin Ran kembali ke tempat Gong Luyun berada. Dia menemukan bahwa bekas cakar serta lubang cakar besar masih ada di sana. Namun, dibandingkan sebelum ketika dia pergi, perubahan terjadi. 6 pilar air kecil sedang disemprotkan keluar dari lubang cakar. Satu jari mengandung begitu banyak kekuatan. Terowongan ini terhubung ke aliran air bawah tanah. Lin Ran mengerutkan kening dan syok memenuhi pandangannya. Kakek, apakah orang itu benar-benar menggunakan keterampilan rahasia legendaris? Melihat itu, Gong Luyun pergi untuk bertanya karena dia masih ingat kekuatan menakutkan yang ditampilkan Chu Feng sebelumnya. Meskipun aku belum melihatnya secara pribadi, aku telah meneliti keterampilan rahasia. Tidak masalah jika kamu melihatnya dalam hal kekuatan, atau kekuatan, apa yang Pak Grey Jubah gunakan apa yang tidak diragukan lagi adalah keterampilan rahasia. Juga, tidak hanya orang itu menangkap keterampilan rahasia, dia juga memahami keterampilan bela diri yang sangat kuat. Wajah Lin Ran penuh kekaguman ketika dia mengingat adegan di mana Chu Feng berjalan di udara. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kultivasinya yang tinggi, dia bisa benar-benar menekan Chu Feng. Tapi itu sia-sia karena metode yang dipahami Chu Feng misterius hingga ekstrim. Itu benar-benar membuat hatinya gatal dan itu sangat tidak bisa ditoleransi. Dia memahami metode lain? Metode apa? Gong Luyun mengungkapkan rasa ingin tahu. Tidak perlu bertanya tentang itu. Bagaimanapun, itu adalah metode orang lain. Jika, di masa depan, aku bisa mendapatkan keterampilan rahasia, aku pasti akan memberikannya kepada kamu. Luyun, meskipun bakatmu tidak buruk, itu bukan yang terbaik di benua 9 provinsi. Ketika kamu melakukan sesuatu, kamu harus melakukannya ke tingkat tertentu. Bahwa Tuan Grey Jubah tidak akan menyerang kamu tanpa sebab atau alasan. Dia pasti memiliki semacam hubungan dengan Chu Feng, jadi lebih baik jika kamu lebih berhati-hati di masa depan. Lin Ran mengingatkan. Itu misterius Tuan Grey Jubah terkait dengan Chu Feng. Dia merasa itu sangat aneh ketika dia berpikir bahwa Tuan Grey Jubah yang menangkap begitu banyak metode khusus terkait dengan Chu Feng. Gong Luyun tidak punya cara menerimanya. Meskipun itu hanya dugaan, itu sangat mungkin.
Bahkan aku akan kesulitan menangkap Tengri Jubah jika dia menyelinap ke tempat ini, dan bahkan jika aku melapor kembali ke istana pangeran, aku yakin mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Menurut aturan, dengan statusku, meskipun aku bisa melindungi kalian semua saat kamu masuk, aku tidak bisa tinggal lama. Untuk menghindari serangan lagi pada kamu, yang terbaik bagi kamu untuk meninggalkan perburuan ini, kata Lin Ran. Kakek, ini, setelah mendengar kata-kata itu, wajah Gong Luyun sangat berubah. Tidak ini atau itu. Apakah kamu sedikit kehidupan yang penting, atau apakah sedikit obat dalam ini penting? Apakah kamu ingin menjadi sama dengan teman-teman kamu yang seperti anjing dan menjadi timbunan daging dan genangan darah? Lin Ran berteriak dengan tajam, dan kemudian menambahkan, dengan aku di sini, apakah kamu takut tidak akan memiliki sumber daya budidaya? Jangan khawatir. Aku telah melamar tuan rumah Menshah untuk membiarkan kamu bergabung dengan rumah Pangeran Qilin aku. Pada saat itu, aku bisa memberikan semua kemampuan aku kepada kamu. Terima kasih kakek atas kebaikan dan kebaikanmu. Setelah mendengar kata-kata itu, Gong Luyun berubah dari kesengsaraan menjadi kebahagiaan, dan kebahagiaannya cukup tak terduga. Istana Pangeran Qilin adalah penguasa sejati Provinsi Azur. Kembalilah, aku akan secara tersembunyi melindungimu. Lin Ran tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia cukup baik dan tatapannya penuh cinta. Tentu saja Gong Luyun tidak berani membantah. Dengan suasana hati yang bahagia, dia kembali ke jalan tempat dia berasal. Dia yang membuat Lin Ran secara tersembunyi melindunginya tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran. Setelah Gong Luyun pergi jauh, Lin Ran mengeluarkan surat dari saku dadanya. Setelah membuka surat itu, ada beberapa baris karakter anggun. Lord Lin Ran, apakah kamu ingat seorang wanita yang menyelamatkan hidup kamu 20 tahun yang lalu di luar kota kura-kura hitam, dan juga kehilangan kesuciannya kepada kamu? Meskipun aku saat ini adalah istri penguasa kota kura-kura hitam, Luyun adalah anak di antara kamu dan aku. Dia bukan putra Gong Changshan. Dia adalah anakmu. Awalnya aku tidak ingin menyebutkan masalah ini kepadamu, karena bagaimanapun, untukmu, seorang wanita sepertiku bahkan tidak layak disebut. Namun, pada akhirnya, Luyun adalah anakmu. Gong Changshan terlalu keras kepala dan dia harus mengirim Luyun ke sekolah kelas 2, sekolah Azur Dragon, untuk berkultivasi dan dia menyia-nyiakan bakat baik Luyun untuk apa-apa. Aku harap kamu, Tuan, dapat melihat Luyun sebagai darah dan daging kamu sendiri untuk membawa Luyun dari sekolah Azur Dragon dan memberinya masa depan yang lebih baik. Setelah membacanya, Lin Ran dengan enggan melipat surat itu kembali. Dia tidak memasukkannya ke dalam cosmosaknya, tetapi kembali ke saku dadanya dan dengan tenang berkata, Aku sudah mencarimu selama 20 tahun, tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa kau memberiku kejutan seperti itu selain menemukanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan putra kami menjadi seseorang yang tidak akan dikenal. Saat Lin Ran memikirkan kekasihnya sendiri, Chu Feng masih berjalan di udara. Pada saat itu, dia sudah tiba di awan dan dia berlari di dalam mereka. Dia seperti naga, naik, turun, dan tanpa akhir membalikkan. Haha, ini perasaan berjalan di udara. Ini terlalu menyegarkan. Chu Feng sangat gembira. Meskipun itu bukan pertama kalinya dia terbang ke udara, jika dibandingkan dengan duduk di White-Headed Eagle, jelas, itu sedikit lebih baik ketika dia sendiri pergi ke cakrawala seperti yang dia inginkan. Apa itu? Tiba-tiba, meminjam cahaya dari bulan, Chu Feng menemukan puncak gunung, dan puncak gunung itu tidak memasuki awan. Juga, di puncak-puncak gunung, Chu Feng melihat cahaya. Samar-samar, itu tampak seperti bangunan, dan setelah mendekati, memang, ada aula candi. Seseorang tinggal di sana. Chu Feng tidak bisa menghindari terkejut karena ia menemukan bahwa puncak gunung itu curam secara tidak normal. Itu hanya naik lurus sempurna seperti tangga ke surga. Bentuk itu, tinggi itu, tanpa penanaman tertentu, akan sangat sulit untuk mendaki ke tempat itu, apalagi aula candi yang dibangun di puncak-puncak gunung. Lagi pula, lembah 100 bend adalah tanah terlarang. Setiap tahun, itu hanya akan dibuka selama sedikit lebih dari selusin hari. Setelah itu,
Tidak ada yang diizinkan masuk, jadi siapa yang akan membangun aula candi di tempat itu? Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. B.